Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 5B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya terkait dengan materi laporan penjadwalan proyek sistem informasi yang dimiliki oleh Swalayan Dian di Sukoharjo. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen proyek sistem informasi. Tujuan dari pembuatan laporan penjadwalan dari proyek sistem informasi ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan struktur penjabaran kerja di tiap tugas. Kemudian adalah untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap tugas. Yang ketiga adalah menentukan urutan tugas dalam urutan yang tepat. Kemudian untuk mengembangkan waktu mulai atau stop untuk tiap tugas. Selanjutnya adalah untuk mengembangkan anggaran rinci untuk tiap tugas. Dan yang terakhir adalah untuk menunjuk dan mengangkat orang yang akan melakukan tugas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan tentang laporan penjadwalan proyek sistem informasi Swalayan Dian di Sukoharjo yang sudah saya buat. Baiklah, berikut adalah tampilan penjadwalan proyek sistem informasi Swalayan Dian di Sukoharjo yang saya miliki. Penjadwalan proyek sistem informasi Swalayan Dian Sukoharjo ini memiliki 5 tahapan. Tahapan pertama adalah identifikasi awal, yang kedua adalah analisis masalah, yang ketiga adalah analisis kebutuhan, yang keempat adalah desain dan konfigurasi, dan yang terakhir adalah tahapan implementasi. Di setiap tahapan ini memiliki task-task yang berbeda-beda di dalamnya. Untuk tahapan identifikasi awal sendiri, dia memiliki 6 task. Yang pertama melakukan wawancara dengan pihak pengelola, yang kedua adalah mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, yang ketiga mengidentifikasi proses sistem informasi di Swalayan Dian, yang keempat membuat rumusan project charter, yang kelima adalah mengidentifikasi estimasi biaya, dan yang keenam barulah membuat dokumentasi hasil analisis identifikasi awal. Baiklah, untuk perbedaan yang bisa saya jelaskan di sini mengapa di bagian task ini tulisannya lebih maju daripada di bagian untuk identifikasi awal. Hal ini menandakan bahwa terdapat hierarki perbedaan tugas atau tahapan, di mana 6 task ini merupakan bagian dari task utama, yaitu bagian dari identifikasi awal, yang mana saya membuatnya dengan menggunakan indent task. Nah, di mana nanti ketika saya menutup atau meminimize identifikasi awal, maka task-task yang berada di dalam identifikasi awal akan tertutup. Dan ketika saya buka, maka task-task yang ada berada di dalam identifikasi awal akan muncul kembali. Kemudian, untuk durasi pekerjaan dari proyek sistem informasi Swalayan Dian ini menghabiskan kira-kira 104 hari, yang mana dimulai atau start projectnya itu dari tanggal 21 November 2020 dan berhenti atau finish di tanggal 19 April 2021. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah bagian predecessor. Predecessor sendiri adalah bagian di mana yang menunjukkan keterkaitan antar task atau task dependencies, di mana ketika task pertama yaitu task melakukan wawancara dimulai, maka task kedua ini baru dapat dilakukan ketika task pertama itu sudah dilaksanakan atau sudah selesai. Oleh karena itu, untuk predecessor di bagian tahap kedua, saya menggunakan ID yang dimiliki oleh task pertama, yaitu angka 2. Begitu pula untuk task selanjutnya, yaitu di task 1.3. Di sini saya memanggil ID yang dimiliki oleh tahap kedua, yaitu ID 3, mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, dikarenakan task ketiga yaitu mengidentifikasi proses sistem informasi di Swalayan Dian ini baru dapat dilaksanakan ketika task kedua ini selesai. Begitu pula untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian berikut ada task yang memiliki kode ID yang sama. Artinya, task mengumpulkan dokumentasi hasil analisis dan task membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan ini dilakukan ketika task ID nomor 13, yaitu ID 13, yaitu melakukan rapat dengan pihak pengelola ini sudah dilaksanakan. Maka kedua tahapan selanjutnya atau kedua tahapan task selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan
ketika tahapan di ID 13 atau task melakukan rapat dengan pihak pengelola sudah dilakukan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan task di bawahnya lagi, yaitu di bagian 4.1, mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan, kita harus memanggil kedua ID sebelumnya, karena mereka memiliki ID yang sama atau predesesor yang sama, sehingga saya harus memanggil ID yang dimiliki oleh ID 14 dan ID 15. Barulah saya dapat melanjutkan pekerjaan saya selanjutnya. Begitupun sampai ke bagian terakhir. Selanjutnya, untuk bagian resource name sendiri adalah bagian di mana sumber daya manusia dan juga sumber daya material diletakkan. Nah, jika kita lihat di bagian melakukan wawancara dengan pihak pengelola swalayan Dian, sumber daya manusia yang saya miliki adalah interviewer. Dengan sumber daya material adalah alat perekam wawancara sebanyak 1 buah dan surat izin sebanyak 1 lembar. Untuk membuatnya, saya sendiri menggunakan resource sheet, di mana saya sudah mendefinisikan berbagai nama-nama pekerja yang saya butuhkan dalam proyek ini dan juga sumber daya material yang saya butuhkan dari mulai alat perekam wawancara sampai ke kamera. Dan untuk kode-kode berupa BH, LBR, PKT ini merupakan kode satuan dari sumber daya material. Kemudian untuk maksimal 200%, ini berarti saya memiliki 2 pekerja dari bagian interviewer atau 2 pekerja interviewer, di mana setiap pekerja masing-masing memiliki bagian 100% dan 100%. Itu berarti setiap pekerja melakukan pekerjaan secara full time, bukan half time. Kalau pekerja tersebut melakukan pekerjaan secara half time, berarti saya hanya memiliki 100% dengan masing-masing 50% untuk interviewer pertama dan 50% untuk pekerja interviewer kedua. Kemudian untuk std.rate, ini artinya bayaran yang didapat oleh interviewer maupun pekerja yang lain per satuan hari. Artinya per hari mereka dibayar sebanyak 250.000, 100.000 untuk staff supporting dan lain sebagainya. Kemudian untuk di bagian prorated kan bagiannya menjelaskan bahwa interviewer ini saya bayar atau upahnya dibayarkan ketika proyek ini sedang dilaksanakan. Sedangkan untuk bagian start ini berarti upah yang dibayar untuk para pekerja ini dilakukan di awal atau sebelum proyek ini dimulai. Dan jika di bagian end itu artinya upah pekerja atau para pekerja ini dibayar ketika proyek ini telah selesai. Kemudian untuk kalender, di sini saya membuat kalender proyek sendiri. Untuk caranya kita bisa kembali ke bagian Gantt. Di bagian Gantt kita bisa membuka change working time. Artinya di sini saya membuat kalender proyek sendiri dikarenakan saya memikirkan bahwa akan ada bagian libur, yaitu libur Natal dan juga cuti akhir tahun. Sehingga ketika di tanggal 25 dan di tanggal 31 para pekerja akan diliburkan. Selanjutnya saya memiliki bagian task berupa kalender. Kalender ini sendiri bagian di mana kita bisa melihat dalam satu hari ini dari tanggal 21 melakukan wawancara dengan pihak pengelola, kemudian mengumpulkan dokumentasi, hingga yang terakhir bagian terakhir yaitu melakukan testing sistem informasi swalayan Dian. Ini seperti kita menampilkan setiap tahapannya dalam bentuk kalender agar lebih jelas. Kemudian untuk bagian network diagram ini adalah bagian di mana yang menunjukkan bahwa setiap task ini memiliki keterkaitan. Seperti di bagian ini kita dapat melihat bahwa saya memiliki 5 tahapan, yaitu identifikasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain dan konfigurasi, dan kemudian yang terakhir adalah implementasi. Untuk bagian identifikasi awal, saya memiliki tahapan melakukan wawancara, mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, mengidentifikasi
proses sister, kemudian membuat project charter, kemudian mengidentifikasi estimasi biaya, kemudian membuat dokumentasi hasil analisis dari identifikasi awal. Nah, untuk bagian tahapan panah yang ke bawah ini menandakan bahwa tahapan yang pertama atau tahapan identifikasi awal ini telah dilaksanakan atau sudah selesai, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan yang kedua. Maka panahnya harus dilakukan ke bawah, karena tahapan kedua yaitu tahapan analisis masalah ini dilakukan setelah tahapan pertama diselesaikan. Begitu pula hingga akhir. Nah, untuk di tahapan ini, mengapa tahapan ini bercabang dua? Mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan dan membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan ini dilakukan dalam hari yang sama. Maka cabang yang dimiliki oleh panah ini yaitu ada dua. Kemudian dilanjutkan lagi ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan desain dan konfigurasi. Kemudian jika kita balik ke Gantt chart, kita memiliki Gantt chart-nya sendiri yang belum saya jelaskan. Gantt chart ini sendiri menunjukkan tahapan dalam perharinya, yaitu di mana tahapan awal dimulai dengan melakukan wawancara dengan SDM berupa interviewer. Sumber daya materialnya adalah alat perekam wawancara. Kemudian selanjutnya ada di bagian mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara pada swalayan Dian. Saya memiliki staff supporting dan lain sebagainya, hingga ke bagian akhir, yaitu bisa dilihat di sini bahwa tahapan membuat coding ini adalah tahapan paling lama dengan menghabiskan waktu sebanyak 21 hari. Dan yang terakhir, saya memiliki bagian penutup dari proyek ini, yaitu bagian membuat dokumentasi sistem informasi swalayan Dian. Berikut adalah penjelasan dari penjadwalan proyek sistem informasi swalayan Dian. Baiklah, sekian dari penjelasan tugas saya tentang laporan penjadwalan proyek sistem informasi swalayan Dian di Sukoharjo. Untuk lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.